Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Penjajahan Belanda dan Pepera adalah penggalan sejarah Papua yang mendua. Di benaknya orang Papua bertanya, mereka anak kandung Belanda, Indonesia, atau wilayah yang merdeka? Nyatanya, Papua anak bangsa Indonesia yang murung berkerudung duka. Bapaknya tak juga mampu menjawabnya, mulai dari pembangunan yang terlunta, kekerasan negara, hingga bagaimana memanusiakan orang Papua. Inilah Mata Najwa, Damai Papua. Mata Najwa mengundang Koordinator Kaukus Papua di Parlemen Indonesia, Paskalis Kosai, dan peneliti politik pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Muridan S. Wijoyo, untuk mendalami akar permasalahan yang menyandera Papua dan Jakarta. Selamat malam Pak Muridan, Pak Paskalis. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Saya ke Anda dulu. Teman-teman di LIPI, Anda dan teman-teman menghasilkan roadmap yang menyebut akar permasalahan Papua ada 4. Anda sebut dari proses integrasi sampai terakhir marginalisasi. Secara singkat saja, bagaimana kemudian Anda merumuskan akar permasalahan itu kalau kita gambarkan menjadi semacam lingkaran yang tidak selesai-selesai? Iya, akar masalah pertama itu kan persoalan sejarah dan status politik Papua. Ada perbedaan mendasar cara memandang bahwa Papua menjadi bagian dari Indonesia atau tidak. Nah ini sebagian orang Papua pada masa itu merasa bahwa proses menjadi bagian dari Indonesia itu tidak legitimate, dan itu mereka persoalkan. Dan di sini muncul gerakan-gerakan. Ada gerakan bersenjata, ada gerakan politik. Nah, karena ada gerakan bersenjata dan gerakan politik mulai tahun 65 itu, mulai ada operasi militer. Ada operasi-operasi untuk menganggap satu gerakan separatisme telah muncul. Nah, proses panjang operasi militer ini menghasilkan sebuah apa yang disebut kekerasan negara dan tuduhan pelanggaran HAM. Nah, ini yang kemudian menjadi akar masalah kedua. Nah, kekerasan negara dan pelanggaran HAM itu membuat orang menjadi dendam. Orang Papua merasa menjadi korban, ditindas, dan banyak keluarganya yang kemudian hilang. Atau perempuan-perempuan yang merasa saudaranya diperkosa. Nah, ini melahirkan kemudian konflik yang berkepanjangan. Dan di dalam suatu suasana konflik, orang Papua kemudian mengalami apa yang disebut tadi marginalisasi. Karena proses pembangunan datang. Orang-orang pendatang datang, mereka lebih ahli, lebih terdidik, lebih punya jaringan dan menguasai sektor ekonomi dan politik pada masa itu. Kemudian orang-orang Papua mengalami marginalisasi. Berarti kalau kita ingin menyelesaikan akarnya, kita harus kembali ke sejak awal dulu Papua berintegrasi dengan NKRI? Ya, kita perlu bicarakan. Kita perlu bicarakan, duduk. Sekarang menurut posisi Indonesia, menurut posisi Papua, dan itu dibicarakan dengan baik. Lalu kemudian terjadi apa yang disebut nantinya kesepakatan baru. Apakah kita akan memperbaiki otsus, apakah kita akan memberi konsesi politik tertentu agar konflik ini bisa diakhiri, kan begitu. Pak Paskalis, Anda sempat bilang Papua didiskriminasi oleh negara. Apa maksud Anda? Posisi orang Papua itu merasa, ini kalau kita begini, kita bukan warga negara Indonesia. Hak orang Papua sebagai warga negara Indonesia itu di mana? Itu selalu dalam hatinya, itu selalu bertanya-tanya. Siapapun pejabat orang Papua ya. Dia ingin melakukan sesuatu untuk kepentingan orang Papua,
tapi nanti dia masih ragu-ragu. Nanti saya melakukan ini pasti akan dicap saya separatis. Jadi ini sangat dilema. Jadi ini posisi kita orang Papua ini tanda kutip. Ini apakah ini kita penuh warga negara Indonesia atau kita di mana? Ini kan perlu dijelaskan ini. Walaupun kita sama-sama sebagai warga negara, tapi kita dianggap sebagai warga negara kelas kedua gitu. Pak, kekhawatiran dicap separatis itu memang berdasarkan pengalaman yang dilihat atau lebih karena apa? Kenapa selalu ada ketakutan dicap separatis? Mungkin pengalaman ya. Mungkin pengalaman ada beberapa oknum tertentu, misalnya dia seorang pejabat atau dia seorang elit, tapi ternyata mungkin bermain mata dengan kelompok yang di luar. Barangkali setelah itu terus kemudian selanjutnya digeneralisasi, dicurigai bahwa kalau orang ini posisi seperti ini, apakah dia sedang bermain mata dengan kelompok di luar? Mungkin barangkali itu. Ya saya tidak tahu. Tapi pemahaman itu ada. Sekelompok orang elit di Jakarta ini. Pak Muridan, berarti sesungguhnya itu bukan kekhawatiran yang tidak punya alasan. Kalau kemudian tadi dijelaskan oleh Pak Paskalis, ada kecenderungan ke arah sana. Berarti memang beralasan kalau ada kekhawatiran kalau ini menuju ke arah perpisahan. Ilustrasinya begini loh. Kalau sekarang itu pendeta khotbah di gereja tidak menyinggung M itu, jemaat malas dengar. Tidak menyinggung? Tidak menyinggung M. Merdeka ya. Merdeka, oke. Jadi itu menjadi jualan, menjadi semacam slogan yang. Kalau Anda mau mobilisasi, bahkan kampanye pilkada juga, isu itu bisa dibisikkan supaya orang berpikir benar ini mau M ini. Gitu. Nah, apa yang ingin saya katakan dari situ bahwa pada tahun 60-an itu yang berjuang untuk itu hanya kelompok kecil OPM yang disebut OPM itu. Sekarang ini dia sudah mengalami transformasi. Dia menjadi sangat populer, menjadi simbol perlawanan. Dia tidak sekedar menjadi sebuah gerakan politik, tapi sebuah gerakan budaya yang mengakar dan menjadi obsesi bagi banyak orang di Papua. Gerakan budaya dalam arti apa? Kalau gerakan politik atau bermanifestasi dalam bentuk kekerasan, kalau budaya misalnya? Gerakan budaya dia kemudian menyatu di dalam tubuh kebudayaan itu, menjadi bagian dari bercampur dengan mitos-mitos. Misalnya di dalam suatu demo, katakanlah kongres kemarin, kita tanya kepada Pak Forkorus yang kemudian terpilih jadi Presiden Republik Demokratik Papua Barat. Saya tanya beberapa hari sebelum kongres, Pak Forkorus, kenapa Pak Forkorus memaksakan tanggal 19 Oktober? 19 Oktober itu bertepatan dengan 19 Oktober 61, manifesto politik Dewan Nughinia pada saat itu. Dan ini 50 tahun, ini jubileum. Kalau kita mengacu pada kitab perjanjian lama, perjalanan bangsa Israel menuju tanah yang dijanjikan, maka ini sejalan. Ini adalah waktu kenabian. Sekarang atau tidak sama sekali. Jadi pendekatannya sudah sedemikian kompleks dan diwarnai oleh berbagai pengaruh. Pengaruh Alkitab, pengaruh mitos-mitos lokal, itu semua masuk. Jadi ada semacam obsesi yang terbangun. Jadi keinginan itu tidak hanya politik, tapi keinginan sudah menyatu